Tapi justru di Atambua saya jadi sadar. Kodim penting. Kodim, Koramil, Babinsa bersamaan dengan Polsek dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menginspirasi sebetulnya. Kenapa pagar bangsa itu harus kokoh. Halo sahabat podcast dimanapun Anda berada. Hari ini hari yang spesial karena di studio telah hadir narasumber. Beliau adalah seorang redaktur senior di mana spesialisasinya adalah wartawan militer. Selain itu juga beliau berkecimpung di berbagai seminar sebagai pembicara, sebagai juga menyusun buku dan masih banyak kegiatan yang memang kalau dibilang ini adalah lebih kepada banyaknya kepada militer. Langsung saja kita sapa, beliau adalah Bang Ade Marbun. Terima kasih. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Bang Ade? Oh, kabarnya baik sekali. Saya panggil Bang Ade atau Marbun saya? Bang Marbun. Sama saja. Oke. Yang ingin saya tanyakan pertama kali adalah sejak kapan sebetulnya profesi wartawan ini digeluti, Bang? Jadi saya tergabung dalam korps jurnalis itu sejak 97. Ya. Dan saya masuk wartawan, menjadi wartawan ya. Artinya full menjadi wartawan itu sejak 97 sampai sekarang dan tidak pernah pindah dari kantor berita Antara. Oke, Bang. Kalau berbicara wartawan ini kan memang sangatlah menarik, di mana melakukan hal-hal yang sama tetapi yang dihadapinya berbeda-beda begitu ya. Kemudian secara wartawan militer sendiri bagaimana, Bang? Awal mulanya seperti apa pada waktu itu? Begini, keterlibatan saya menjadi keterjerumusan gitu kalau saya bilang. Keterjerumusan. Saya menjadi wartawan militer itu tidak sengaja sebetulnya. Ya, saya lulus pendidikan kursus dasar pewarta. Di antara ada pendidikan reguler untuk mencetak wartawan ya, namanya Susdape, kursus dasar pewarta. Saya angkatan ke-12. Yeah. Angkatan yang sama dengan Dirut Antara saat ini, Pak Ahmad Munir. Nah, pada waktu kami lulus, tidak lama kemudian itu Indonesia gunjang-ganjing 97, Krismon, berujung pada reformasi ya. Demonstrasi di mana-mana dan lain sebagainya. Saya sebagai wartawan muda dan banyak sekali wartawan muda pada saat itu merasa sangat tertantang. Okay. Secara jurnalistik ya ini adalah laboratorium yang paling pas untuk menerapkan berbagai teori jurnalistik dan lain sebagainya. Nah, karena banyak wartawan itu kan salah satunya itu kan harus ada di tempat. Yeah. Jadi saya harus ada di tempat lokasi-lokasi demonstrasi dan lain sebagainya ataupun perundingan-perundingan politik, karena waktu itu politik Indonesia begitu dinamis ya. Banyak sekali perubahan dalam bilangan jam. Ya sudah. Dan waktu itu peran TNI waktu itu masih ABRI. Yeah. Itu sangat dominan. Apakah secara politik waktu itu TNI berada atau secara alat keamanan negara waktu itu kan ABRI masih 4 ya kan, darat, laut, udara dan polisi. Nah, polisi waktu itu kan masih di bawah komando Panglima ABRI kan ya. Yeah. Nah, itu saya sebagai anak muda seru begitu ya, seru sekali gitu loh. Dan kami secara tidak sadar terdidik untuk berlaku bagaimana mestinya seorang wartawan perang, walaupun perang yang dimaksud ini tidak seperti perang di Gaza dan lain sebagainya ya. Tapi bagaimana menempatkan diri di posisi yang aman dan lain sebagainya itu terasa sendiri. Dan di sana itu kami banyak berdialog dengan tentara otomatis ya. Mas begini. Waktu itu masih ada PHH dan lain sebagainya. Kodam Jaya punya pasukan sendiri, belakangan terbentuk PPRC dan lain sebagainya. Jadi tidak sengaja sebetulnya. Dan yang pertama saya geluti malah bukan TNI AD atau TNI AL, TNI AU. TNI Angkatan Udara ya. Betul, karena perkenalan pertama saya dengan Korpas Has waktu itu. Oke. Bukan dengan Kostrat atau dengan Marinir. Iya, iya Bang. Memang kalau menarik sekali tadi ya kalau Abang mengingat masa-masa tahun 99. Iya. Di mana pergantian Orde Baru menjadi reformasi, salah satunya adalah tonggaknya wartawan itu bisa dengan bebas itu pada saat reformasi. Betul. Tahun 99. Betul. Dengan ada undang-undang di mana tahun 99 ini merupakan kebangkitan dari media wartawan terutama karena memang sangat bisa menyuarakan apa saja. Betul. Nah,
Kalau melihat dari kurun waktu beberapa tahun ke belakang, saya juga sempat membaca tulisan Abang yang pada saat itu menyinggung masalah pagar negara itu harus kokoh. Salah satunya menyinggung masalah PLB OTN, perbatasan antara Indonesia dan Timur Timur. Betul. Apakah Abang turun langsung pada waktu itu, Bang? Bukan turun langsung ya, tapi saya tinggal di situ. Tinggal di perbatasan. Betul. Itu seperti apa ceritanya, Bang? Bisa sampai sana itu seperti apa? Mungkin ada hal yang menarik yang bisa disampaikan. Iya, waktu itu sebentar. Waktu itu saya statusnya adalah wartawan TV Antara. Iya. Posting saya adalah di istana. Iya. Waktu itu zamannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya menjadi presiden. Nah, kemudian ada keperluan kantor untuk menempatkan personilnya di perbatasan. Iya. Kami memiliki kantor biro pembantu, katakanlah begitu. Itu adalah biro yang dulu digeser dari biro Dili. Waktu Dili masih menjadi provinsi ke-27. Iya. Kemudian Timor Merdeka menjadi Republik Timor Leste. Biro itu digeser ke Tambua. Sementara kami sudah punya kantor biro provinsi di Kupang. Iya. Di wilayah Kelapa Lima. Ya kan? Nah, kemudian sudah lama nih pos perbatasan ini kosong. Kemudian kantor berembuk, siapa nih kira-kira yang cocok? Ya, saya dipanggil, saya ditempatkan di sana, ya saya berangkat. Oke. Nah, semula mungkin kantor pinginnya saya tidak lama di sana ya. Tapi kemudian dinamikanya berkembang, saya menjadi 3 tahun di perbatasan. 3 tahun di perbatasan. Betul. Dan bergelut dengan TNI, Satgas perbatasan pada waktu itu. Betul. Iya, yang menarik ya ini boleh dicatat. Iya. Sebagai anak yang besar di Jakarta, saya lahir memang di Kalimantan, tapi saya besarnya di Jakarta. Saya tidak melihat peran penting Kodim. Di Jakarta Kodim kan tidak terlalu menonjol karena di situ ada Kodam, Kasat dan satuan-satuan atas yang lebih tinggi di sana banyak sekali. Dan tidak ada desa kan di Jakarta. Jadi peran Babinsa dan lain sebagainya itu nggak kelihatan. Kalaupun ada Babinsa, jumlahnya itu kan tidak kelihatan lah dibanding jumlah penduduk yang ada di Jakarta. Tapi justru di Atambua saya jadi sadar Kodim penting. Kodim, Koramil, Babinsa bersamaan dengan Polsek dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menginspirasi sebetulnya. Kenapa pagar bangsa itu harus kokoh? Jadi Indonesia ini luas loh. Betul. Saya pernah belayar Dewa Ruci ya, ke 13 negara, sampai ke Eropa Utara. Kalau di total perjalanan pelayaran kami itu sama dengan garis tengah atau lebih bahkan garis tengah bumi. 28.886 mil selama 8 bulan. Bulan ke-8 baru kami pulang, gitu loh. Nah, saya berlayar dari Jakarta ke Sabang, itu hanya 8 provinsi kan? 8 provinsi ya. Waktu itu kami dilepas oleh Bu Megawati sebagai presiden. Panglima TNI-nya itu Pak Endriartono Sutarto. Kemudian Kasalnya itu Pak Sondah. Nah, dilepas secara resmi. Poin yang mau saya katakan adalah berlayar 1 minggu baru sampai 8 provinsi. 1 minggu loh. Saya berlayar di Eropa Utara lepas dari Belanda, 1 hari itu bisa dapat 5 negara, Pak. Belanda, Jerman, sedikit Norway perairannya. Ini saya ngomong wilayah-wilayahnya saja ya. Kemudian Denmark, Swedia, kemudian balik lagi ke Jerman kan lewat terusan Kiel, masuk ke terusan Kiel. Jadi betapa besarnya Indonesia ini bisa dibayangkan. 8 provinsi dibandingkan 5 negara. Betul. Luar biasa. Betul. Nah, saya mengatakan ini karena saya mengalami sendiri, bukan berdasarkan studi literatur atau baca di internet. 5 hari berlayar itu hanya dapat 8 provinsi. Bayangkan, kita 1 hari di Eropa dapat 5 negara. Belum termasuk Belgia ya, yang nyempil di dalam ya. Kalau kita lihat koordinatnya ya, betapa luasnya Indonesia. Sehingga saya berani mempertanggungjawabkan ucapan saya. Indonesia harus punya pagar yang kuat. Betul. Karena kita itu sebetulnya dikelilingi oleh mereka-mereka yang kita nggak bisa tahu ya keinginan apa. Kita nggak bisa tahu apa isi otak para petinggi negara-negara tetangga. Tapi sebagai negara yang berdaulat, kita harus punya kekuatan tersendiri. Dan kekuatan itu siapa yang
diberikan kewenangan by law oleh undang-undang. Ya, ABRI, TNI. Oke. Ya menarik sekali Bang, kalau cerita-cerita yang tadi sudah disampaikan. Memang sampai dengan saat ini juga kita masih, penugasan kita masih mencakup seluruh Indonesia. Apakah itu perbatasan, kemudian apakah daerah konflik, dan memang salah satu konsentrasi kita adalah bagaimana mempertahankan batas wilayah Indonesia. Betul. Bahkan saya boleh cerita sedikit ya, di Atambua saya itu ikut sampai ke patroli-patroli mereka. Ikut tuh Bang? Ikut camping di dalam hutan-hutannya. Bersama dengan pasukan pengamanan. Betul. Mereka kan berangkat satu regu itu 13 orang. Jadi prosedurnya itu waktu saya masuk 2007 itu prosedur pengamanan perbatasan belum rigid seperti sekarang. Masih meraba-raba. Betul. Masih berdasarkan kesepakatan antara kedua negara. Betul. Saya kibarkan bendera ya, bawa tiang pakai bendera pada waktu jalan di sana. Nanti kamu juga ya. Nah, makanya pertemuan pertemuan komandan pos maupun komandan satuan tugas, kalau di sana kan dijaga oleh PNTL FDTL. Nah, kemudian ketemu, mereka berunding. Ada temuan apa, bagaimana cara mengatasinya, kemudian bagaimana koordinasi dengan PBB, karena PBB masih hadir pada waktu itu. Dan kemudian bagaimana protokolnya. Protokol itu artinya SOP-nya lah. Betul. Nah, itu disepakati di situ. Nah, saya menyaksikan itu semua. Bagaimana mematangkan cara beroperasi organisasi yang baru-baru terbentuk ini secara lebih. Kita memang punya Satgas Pamtas dari dulu. Tapi yang di Timur Timur itu baru ini. Dan harap diingat juga, garis perbatasan kita di Timur Timur itu di Atambua dengan RDTL ini dengan Timor Leste ini. Itu adalah garis perbatasan yang paling dekat letaknya dengan kota. Iya, ada pos Salore di Atambua. Coba bayangkan, kita naik motor 10 menit di Jakarta, mungkin Pasar Baru Senen. Tapi kalau Pasar Baru Senen ya, tapi kalau di sana dari lapangan umum pusat kota ke pos Salore 10 menit. Dari pos Salore ke garis perbatasan persis berapa meter? 15 meter. Betul. Saking dekatnya. Jadi bayangkan kalau itu terjadi infiltrasi fisik gitu ya. Nah, bagaimana kita mengatasinya itu kalau tidak siap? Betul. Bayangkan 10 menit bermotor sudah sampai pusat kota. Kalau orang berlari mungkin setengah jam. Kalau larinya tentara setengah jam lah dapat bersenjata. 45 menit lah. Betapa dekat kan? Betul. Nah, pagar ini ya memang aktor utamanya adalah tentara. Tapi penggalangannya itu harus dilakukan. Betul. Disinilah penting komando teritorial. Begitu. Baik Bang, memang luar biasa cerita Abang tadi sampai bisa bersama-sama dengan patroli batas, dan itu banyak sekali ceritanya, banyak sekali persiapan, butuh keberanian. Betul. Juga. Ya, kita kan baru saja merayakan hari ulang tahun TNI. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih Bang. Beberapa pekan lalu dalam sambutannya Presiden Pak Jokowi menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI dari mencapai 83 sampai dengan 90%. Nah, bagaimana saya ingin melihat dari kacamata Abang ini sebagai wartawan, sebetulnya apa yang menyebabkan publik menilai bahwa memang TNI layak sebagai institusi yang dipercaya? Ya, itu pertanyaan dan pernyataan yang menarik sekali ya. Kenapa sampai sebegitunya? Dan saya yakin Pak Jokowi berkata begitu based on data, ya kan? Seorang presiden berkata begitu di depan publik pasti berdasarkan data kan. Nah, kita mundur dulu ke tahun 80-an, 90-an. Saya masih merasakan pada waktu itu, waktu masih kecil ya, bagaimana peran ABRI itu begitu ditakuti. Ditakuti bukan hanya oleh orang luar, tapi oleh orang warga kita sendiri gitu. Saya ingat tahun 82 pemilu itu ada namanya Minggu Tenang. Saya masih kecil, masih SD waktu itu ya. Tapi kesan saya terhadap Minggu Tenang itu menyeramkan. Menyeramkan, iya. Bagaimana? Padahal di Jakarta ya. Kan saya tinggal di Jakarta Timur. Nah, tidak boleh nongkrong, tidak boleh. Ya mungkin peraturan resminya tidak ada, tapi pada prakteknya
orang itu berjalan malam mesti cepat-cepat pulang ke rumah. Dan macam-macam lah gitu. Pokoknya, kamu ngapain di luar? Ayo masuk. Yeah. Ini udah minggu tenang. Nah, jadi image saya pada waktu itu masih seperti itu. Yeah. Walaupun saya tidak pernah punya ketakutan traumatik terhadap sosok tentara ya. Karena bapak saya juga tentara. Tapi tentara zaman dulu gitu loh. Dan bapak saya nggak pernah pakai seragam. Karena satuannya memungkinkan dan mengharuskan seperti itu. Nah, kemudian tahun 90-an masih juga terjadi itu. 90-an saya mahasiswa. Tapi image seperti itu masih ada. Kemudian terjadilah reformasi. Yeah. Disitulah kita harus jujur berkata bahwa disitulah titik terendah kepercayaan dan keinginan masyarakat terhadap tentara. Saya melihat sendiri, maaf ini ya, tidak mengenakan tapi ini terjadi. Bagaimana mobil tentara yang berisi pamen-pamen pada waktu itu di depan Dirjen Peternakan Jalan Salemba, Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian di Salemba, itu dijegat orang, dibalikkan, kemudian dibakar, kemudian personilnya ada yang dipukuli dan lain sebagainya. Sampai sebegitunya. Tapi pelan-pelan TNI menyatakan, waktu itu TNI ABRI pada waktu itu secara intens, saya percaya ya, secara intens itu mengkonsolidasikan diri. Ini kita harus bagaimana? Ini nggak bisa terus terjadi. Kemudian terjadilah reposisi, ya kan? Betul. Reposisi, redefinisi dan lain sebagainya. Waktu itu panglimanya Pak Wiranto kan. Betul. Nah, kemudian terjadilah perubahan nama dari ABRI menjadi TNI. Akademi Kepolisian, Angkatan Kepolisian menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kembali seperti yang dulu lagi. Nah, kemudian pelan-pelan TNI itu menunjukkan back to barak. Yang kedua back to barak. Back to barak dulu, ya kan? Tentara tidak boleh lagi berpolitik praktis. Tidak ada lagi fraksi ABRI. Betul. Tidak ada fraksi TNI, ya kan? Kemudian baik di MPR, di DPR, DPRD. Tidak ada yang berpolitik. Tidak ada. Tidak ada. Kepala-kepala daerah yang terlanjur sudah menjabat, ya teruskan. Tapi tidak boleh lagi ada yang baru, ya kan? Waktu itu kan masih penunjukan tahun 99 itu. Kita pemilu belum pemilu murni seperti sekarang ya, masih lewat DPR MPR ya kan. Nah, kemudian pelan-pelan TNI itu menunjukkan dan lain sebagainya. Puspen di situ perannya penting sekali. Puspen bagaimana dia berjibaku waktu itu Puspen Pak Geraito, Pak Safri Samsudin, Pak Safri dulu, baru Pak Geraito. Bagaimana menerjemahkan maksud dari reformasi TNI ini, reposisi TNI ini ke dalam artikulasi yang bisa difahami dan disepakati oleh masyarakat. Pak Geraito itu punya moto tersendiri tentang itu, yaitu kita harus sama-sama percaya dulu, lalu kita sama-sama bisa berkoordinasi, baru sama-sama bisa melaju. Tahap-tahap itulah yang terukur sekali dilakukan. Saya tidak mengatakan bahwa pejabat-pejabat yang lain tidak melakukan hal itu ya. Saya hanya memberikan contoh saja. Nah, TNI kemudian saya bukan bermaksud mau memberi sanjungan, memberikan teladan contoh yang baik tentang ini. Kami sudah berubah dan itu dibuktikan. Tidak ada lagi yang di partai politik, tidak ada tapi sudah pensiun misalnya Pak Lodwijk Paulus kan sudah pensiun, baru dia jadi sekjen Golkar kan. Nah, kemudian Pak Andika jadi tim pemenangannya Pak Ganjar. Tapi kan sudah pensiun. Betul. Nggak ada lagi yang selagi aktif. Nah, kemudian itu, dan yang penting dalam hal penegakan hukum. Bagaimana Bang? Penegakan hukum di TNI memang masih ada beberapa kasus yang masyarakat masih bertanya-tanya. Tapi dalam hal, saya kasih contoh ya, kolonel yang ada kasus anak buahnya itu yang dibuang ke sungai. Ada kan? Itu kan cepat penanganannya. Betul. Cepat kan? Tidak ada sama sekali excuse dari dinas pada waktu itu. Oh dia karena ini karena itu, nggak ada. Itu yang dilihat masyarakat. Kemudian dalam beberapa kasus terakhir dan Puspom, Pak Agung Handoko memberikan pernyataan dalam basis hukum, ya kan? Semua diusahakan berada di dalam koridor hukum. Walaupun bagi para beberapa pegiat-pegiat
demokrasi maupun hukum maupun HAM itu masih kurang. Iya. Tapi saya lihat upaya itu kemudian membuahkan hasil. Iya. Hasilnya itu rating TNI naik. Iya. Begitu. Sayangnya TNI itu kehadirannya itu tidak seperti lembaga lain ya. Banyak kan tentara itu hanya di kesatrian-kesatrian ya. Betul. Karena memang sifatnya begitu. Iya. Kalau ada dia itu yang di tengah masyarakat, saya yakin ratingnya akan lebih tinggi lagi. Tapi saya percaya bukan itu sebetulnya yang dicari TNI. Iya. Yang dicari TNI adalah bagaimana Indonesia ini semakin aman, semakin berdaulat, semakin maju. Luar biasa, Bang. Emang kalau secara jati diri TNI dan jati diri ada sebagai tentara rakyat, kemudian tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional. Di dalam beberapa kesempatan, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdul Rahman selalu menyatakan bahwa TNI itu harus hadir. Iya. Hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjadi solusi terhadap kesulitan masyarakat. Nah, menurut Abang sendiri apakah memang perintah tersebut juga sudah terlaksana dilihat dari pemberitaan-pemberitaan yang ada sekarang ini, Pak? Kalau saya selalu melihat itu tidak sekarang ya, karena yang sekarang terjadi itu adalah buah dari yang terjadi dulu. Pembinaan-pembinaan yang dulu, ya kan. Pak Dudung meletakkan dasar untuk yang berikutnya. Ya kan, betul beliau kepala staf sekarang, tapi buahnya itu ya bisa terasa sekarang, baru bisa juga nanti ya kan. Nah, saya flashback sedikit deh ke waktu saya masih di Atambua dan di Bali. Saya pernah di posting di Bali juga, di Biro Bali. Saya di situ ya otomatis lah akrab sekali dengan personil-personil dari Kodam Udayana. Salah satunya ada di sini sekarang. Oke. Ada alumni Udayana, saya masih ingat, ya kan. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah apakah hadir di tengah masyarakat? Iya. Saya katakan hadir. Iya. Contohnya pada waktu kasus banjir besar di Weluli. Banjir besar di Weluli. Weluli Kabupaten Belu. Belu, betul. Jadi sungai di sana itu kalau musim kering sekering-keringnya. Iya. Kering sekering-keringnya. Tidak ada basa-basi. Karena di sana itu kan pasir. Iya. Daya serap pasir itu kan tinggi sekali. Air disiram ke pasir langsung menguap, langsung hilang, langsung ke bawah. Nah, pada waktu banjir siapa yang bergerak pertama? TNI. Tentara. Siapa yang diturunkan pertama? Kodim dan Batalion 744. Iya. Karena batalion infanteri organik di Yang Kabupaten terdekat, Belu 744. Iya. Saya berani katakan. Kemudian waktu banjir di Jakarta, Iya. Iya. di daerah Roksi, siapa yang bergerak? TNI, Bang. Sana lagi. Koramil di sana kan? Iya. Iya. Saya nggak hafal nomornya. Iya. Jadi saya berani katakan bahwa itu betul. Ya. Tadi juga Abang sempat menyinggung tentang dinas penerangan. Betul. Salah satunya memang kan tugasnya kita memiliki peran adalah mengolah informasi, kemudian menyampaikan, mengelola, baik itu pihak internal maupun juga eksternal, yang ditujukan juga untuk sebagai mendukung tugas pokok. Nah, menurut Abang sendiri bagaimana pandangan Abang sendiri tentang peran penerangan Angkatan Darat ke depan ini? Oke, gini. Penerangan kalau di militer itu istilahnya masih penerangan. Tapi kalau di instansi yang lain, contoh polisi, itu humas. Iya. Secara praktis memang fungsinya mirip-mirip. Iya. Tapi secara kerja agak beda. Nah, tapi kita bicara penerangan aja deh. Saya masih merasakan bahwa penerangan pada masa dulu tahun 90 itu sifatnya satu arah. Oke. Jadi sangat doktrinatif. Jadi apa yang dikatakan oleh Kadispen, Kasubdis, Kapendam itu tidak boleh ada bantahan. Jadi harus dimuat. Ada harus dimuatnya. Nah, kalau sekarang sudah berubah. Jadi pendekatan Dispen kepada wartawan maupun kepada influencer, kepada blogger dan lain sebagainya, itu keberadaan mereka itu tidak bisa dilepaskan ya, tidak bisa dinafikan begitu aja, karena itu menjadi komplementer dari kami wartawan yang memang memiliki kaidah-kaidah dalam penulisan berita, penyiaran dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya melihat secara teknologi sudah yang gampang deh. Secara teknologi sudah jauh lebih maju. Saya melihat kamera-kamera ya
podcast ini wow canggih, canggih, menjawab keperluan zaman lah gitu. Tapi secara semangat saya lihat pendekatannya sudah beda. Jadi kalau dulu yang sering dikatakan itu yang selalu keluar itu adalah apa kata pimpinan. Kalau sekarang yang terjadi itu juga apa kata pimpinan penting ya. Apa kegiatan pimpinan itu penting karena masyarakat perlu tahu apa yang dilakukan. Kemudian penerangan pasukan juga harus menyebarluaskan itu kepada satuan-satuan di jajarannya dan lain sebagainya. Tapi karena itu tadi harus hadir di tengah rakyat. Jadi apa yang dipentingkan oleh rakyat itu juga ada. Itu bedanya sekarang. Betul. Apa yang dianggap penting oleh masyarakat tanpa melawan kaidah-kaidah dan doktrin, dia itu dikerjakan juga oleh Dispen sekarang. Dan memang begitu seharusnya. Saya sebetulnya memimpikan ya penerangan ini menjadi seperti PAO, Public Affairs Officer. Jadi sifatnya operasi 24 jam. Karena apa yang terjadi itu berlangsung terus. Gitu loh. Dan di sini ada satu pemahaman bersama. Saya yakin kalau di Dispen, di Puspen sudah ada lah komunitas penerangan ya. Bagaimana memadukan ini dan buktinya dalam beberapa kesempatan besar latihan Super Garuda Shield bisa saling melengkapi tuh. Apa yang dimiliki oleh Dispen TNI AU bisa dipakai oleh TNI AD personilnya. Bahkan satu tim gabungan itu sudah sering terjadi saya lihat. Nah, ini yang dulu tidak pernah terjadi. Begitu. Baik. Sebelum kesini tadi saya lihat Abang bawa buku apa nih, Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau judulnya menjadi Taruna Akademi Militer. Mungkin betul. Ada cerita apa di balik penulisan buku ini, Bang? Buku ini sangat berkesan buat saya ya. Karena ini buku sebetulnya buku yang ditujukan untuk memberi penerangan kepada anak-anak muda, ya. Bagaimana Taruna Akademi Militer itu. Nah, semula buku ini dirancang tidak setebal ini. Ya. Ini tebalnya saya agak lupa tebalnya berapa ya. Lumayan tebal itu kayaknya. Tebal. Sebentar. 180 halaman 180 halaman. Ya kan? Tapi kemudian disepakati oleh Kadispen pada waktu itu Pak Fadilah. Ya kan? Ini sudah jadi buku yang serius saja. Nah, Kadispen yang sekarang Pak Hamim juga terlibat dalam pembuatan buku ini. Jadi buku ini bercerita tentang seorang letnan 2 muda yang baru saja lulus dari akademi. Saya sebagai penulis menempatkan diri sebagai dia. Jadi I style. Bayangkan, saya umurnya pada waktu itu sudah hampir 50 tahun. 45. Tapi saya harus berpikir seperti anak yang 21 22 tahun. 22 tahun lah. 21 22 tahun. Ya kan? Betul. Nah, I style. Jadi agak flashback. Aku baru saja melintasi gerbang akademi militer yang aku cintai. Bersama teman-teman, agak novel sedikit. Nah, jadi tapi basisnya data ya. Karena ada risetnya dan lain sebagainya, ada tinjauan lapangan ke akademinya, ada wawancara dengan taruna yang masih kuliah dan lain sebagainya. Nah, jadi kenapa begitu? Karena saya tahu anak muda sekarang itu untuk mendapatkan bibit yang baik sekarang itu susah. Bibit taruna yang sekarang itu susah. Walaupun yang mendaftar tetap banyak. Tapi yang terbaik itu jangan sampai ke luar negeri misalnya. Bukan berarti di luar negeri dia nggak boleh ya. Tapi ayolah sini. Ini kalau di militer ini alat kontaknya, gitu, bahan promosinya. Nah, saya terinspirasi waktu itu adalah di Amerika. Saya pernah ke Amerika waktu itu ya. Bagaimana orang-orang penerangannya, orang-orang PAO itu menggunakan tentara yang sudah jadi ya, pakai PDU lengkap gagah gitu, kampanye ke kampus-kampus, ke SMA-SMA. Hey you, join the Navy, you will see the world. Hey you, join the Army, you will be the fortress of the nation. Diberikan yang gitu. Nah, di sini kan belum lazim terjadi.
karena keterbatasan personil dan lain sebagainya. Dari awal ya sudah didoktrin untuk bagaimana apabila Anda menjadi TNI, Anda bisa melihat betul. dunia. Dan Anda itu adalah anak muda, ya. anak SMA yang menjelang baru lulus. Nah, di situ saya seperti itu, menyusunnya seperti itu. Baik. Dan buku ini menjadi buku foto. Buku foto. Supaya lebih menarik, betul. Bukan buku kata-kata. Dan kalau saya melihat foto-fotonya memang luar biasa, fantastis sekali. Betul. Kalau sudah di jepretan Abang. Betul. Ya, saya hanya menyumbang sedikit saja. Oke. Baik, menarik Bang. Sekilas tentang buku. Kemudian mungkin sebelum kita penutup acara ini, tentunya apa yang diharapkan dari kacamata TNI untuk TNI ke depannya? Ya, tentu saja ya, sebagai warga negara, apalagi saya sebagai wartawan yang banyak berkecimpung di militer, saya menghendaki memimpikan tentara kita itu lebih profesional. Bukan berarti sekarang tidak profesional. Sekarang sudah, tapi semakin profesional, semakin profesional, semakin profesional. Dan kata profesional itu kan tidak ada kata batas. Menuju yang baik itu tidak ada kata tamat. Yeah. Dan yang tentu saja semakin modern. Karena peperangan sekarang dan ke depan sudah lama disadari ya. Tanpa peralatan yang mumpuni, ya bisa menang, tapi berdarah-darah sekali lah. Dan kemudian kita harus lebih memupuk jiwa patriotisme. Hati-hati loh. Sekarang itu gempuran media sosial dan lain sebagainya itu begitu deras. Betul. Dan itu bisa mengikis jiwa-jiwa patriotisme itu. Jangan sampai kita itu bersatu hanya karena ada musuh bersama. Yeah. Itu harus selalu dipupuk. Nah, siapa yang bisa memupuk itu? Ya banyak. Salah satu aktor pelaksananya tentu saja TNI. Dan sekali lagi, satu lagi, TNI semakin disayangi masyarakat. Yeah. Dan juga semakin menyayangi masyarakat. Itu harus timbal balik, tidak bisa satu pihak saja. Ya. Baik, terima kasih Bang Warbun. Sama-sama. Perbincangan kita menarik dan tentunya pasti berharga. Terima kasih dari Kartika Podcast, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah bisa hadir di kesempatan baik ini. Karena TNI Angkatan Darat di hati rakyat.